Perkenalkan, nama saya Afriandini Ovian Herdianti dari absen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah Nurmana Gusti Putra dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 2. Saya Ajindra Malia, nomor absen 3. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amanda Persenja Putri, absen 4 dari kelas 12 IPA 4. Ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu sebutkan salah satu mineral penting yang mengandung satu aluminium. Nah, teman-teman, aluminium ialah unsur kimia yang dilambangkan Al dan nomor atomnya 13. Lalu, mineral penting yang terkandung di dalam aluminium yaitu bauksit. Bauksit mempunyai rumus Al2O3NH2O. Nah, bauksit ini pertama kali ditemukan pada tahun 1821 oleh geolog bernama Pierre Berthier. Nah, bauksit ini dapat diperoleh menjadi chemical grade aluminium yang dimanfaatkan untuk permunian air, kosmetika, farmasi, dan keramik. Lalu yang kedua yaitu tembaga. Tembaga ialah unsur kimia yang dilambangkan Cu dan bernomor atom 29. Nah, salah satu mineral penting yang terkandung di dalam tembaga ialah azurit. Azurit sendiri mempunyai rumus kimia Cu3 2OH2. Nah, azurit ini dikenal karena warnanya yang indah. Jadi, azurit ini adalah gemstone atau perhiasan, batu perhiasan. Jadi, karena warnanya yang indah ini, dia disebut dengan si biru. Dan dia ini bukan merupakan mineral yang berlimpah di bumi sehingga harganya juga cukup mahal. Lalu yang ketiga adalah nikel. Nikel ialah unsur kimia yang bersimbol Ni dan nomor atomnya 28. Nah, salah satu mineral penting yang terkandung dalam nikel adalah garnierit. Nah, garnierit sendiri mempunyai rumus kimia NiMg3SiO5OH4. Nah, garnierit ini sendiri mempunyai kegunaan untuk melapisi barang-barang yang terbuat dari besi, baja, tembaga, dan juga untuk menghindari dari korosi. Nah, yang keempat adalah emas. Emas sendiri adalah unsur yang disimbolkan oleh Au dan bernomor 79, bernomor atom 79. Nah, emas ini mempunyai mineral penting yaitu emas natif, merupakan mineral emas yang paling umum. Nah, emas natif ini adalah mineral emas yang paling umum dan ditemukan di alam dengan kandungan perak antara 8-10%. Lalu yang terakhir adalah kalsium. Kalsium adalah unsur kimia yang disimbolkan Ca dan bernomor atom 20. Nah, kalsium, salah satu mineral penting yang terkandung dalam kalsium adalah kalsium karbonat CaCO3. Nah, bahan kalsium karbonat ini adalah bahan yang umum dijumpai pada batu yang ada di dunia. Jadi dapat dijumpai pada semua batu di dunia, hampir semua batu yang ada di dunia, dan merupakan komponen utama kulit telur, mutiara, siput, dan cangkang organisme laut. Nah, saya juga akan menjawab pertanyaan yang lainnya, yaitu sebutkan dan urutkan 8 unsur yang kelimpahannya di alam paling banyak. Nah, di urutan pertama ini ada besi. Nah, besi yang dilambangkan dengan Fe ini mempunyai persentase sebanyak 32,1%. Lalu ada oksigen yang dilambangkan dengan O2 dengan persentase 30,1%. Lalu ada silikon yang dilambangkan dengan Si dengan persentase 15,75. Lalu ada magnesium yang dilambangkan dengan Mg mempunyai persentase sebanyak 13,9%. Lalu ada sulfur yang mempunyai persentase sebanyak 2,9%. Lalu ada nikel yang mempunyai persentase sebanyak 1,8%. Lalu ada kalsium yang dilambangkan dengan K mempunyai persentase 1,5%. Dan yang terakhir yaitu aluminium yang dilambangkan dengan Al mempunyai persentase sebanyak 1,4%. Di sini aku akan membahas soal uji pemahaman 3.2 nomor 3 dan 4. Soal nomor 3
ketiga yaitu manfaat unsur-unsur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada besi. Besi digunakan untuk bahan pembuatan alat-alat berat, bahan pembangunan, dan baja. Besi merupakan olahan dari mineral Fe. Besi memiliki sifat kelebihan yaitu mudah dibentuk dan tahan pada api. Tapi besi juga memiliki sifat kekurangan yaitu mudah berkarat. Yang kedua ada aluminium. Aluminium digunakan untuk kerangka jendela, kerangka pintu, kerangka mobil, bahan pembuatan alat masak yang digunakan untuk daya hantar listrik. Aluminium dilambangkan dengan huruf Al. Aluminium merupakan unsur limpah terbesar ketiga di dunia. Aluminium memiliki sifat kelebihan yaitu tahan terhadap korosi, dan aluminium memiliki daya hantar listrik yang baik. Unsur yang ketiga yaitu ada raksa. Raksa dimanfaatkan untuk bahan amalgama gigi, termometer, birometer, dan alat ilmiah lainnya. Kenapa kok raksa? Karena raksa memiliki daya hantar panas yang baik sehingga suhu yang sedang diteliti dapat dengan mudah diketahui jika bahannya yang digunakan adalah raksa. Bahan keempat adalah kromium. Kromium digunakan untuk bahan industri, digunakan untuk pelapis pelindung logam, digunakan sebagai suplemen pengawet kayu. Kromium bermanfaat sebagai pelindung dari logam serta digunakan untuk bahan industri karena kromium jika dicampurkan dengan besi dan baja akan menghasilkan logam-logam yang tahan dan anti karat. Selanjutnya ada nikel. Nikel digunakan untuk bahan pembuatan koin, bahan campuran besi baja, dan bahan anti karat. Kenapa? Karena nikel memiliki sifat anti karat, dan jika nikel dicampurkan oleh besi dan baja, maka nikel itu akan lebih kuat dan tidak mudah rusak. Lalu ada emas. Emas digunakan untuk alat perhiasan, alat investasi, dan digunakan untuk gaya kemewahan. Kenapa emas digunakan seperti itu? Karena emas sangat tidak mudah dilekuk, tidak mudah patah, dan emas memiliki ketahanan umur yang lebih lama, sehingga emas sangat mahal dan digunakan untuk perhiasan dan kemewahan. Terakhir ada tembaga. Tembaga digunakan untuk bahan pembuatan uang logam, digunakan untuk penghantar listrik dan panas, karena tembaga memiliki bentuk yang fleksibel tetapi daya hantar listrik dan panasnya sangat bagus. Tembaga sangat aman dibandingkan perak karena tembaga jika terkena daya listrik yang tinggi, tembaga tidak akan mudah rusak. Proses yang kedua yaitu proses Hall Heroic, yaitu perubahan aluminium murni dari aluminium oksida di smelter aluminium. Tahap yang pertama yaitu memisahkan bauksit AlO3 dengan menambahkan larutan basa kuat NaOH sehingga menghasilkan senyawa kompleks yaitu NaAlOH4. Tapi dipanaskan agar disederhanakan menjadi Al2O3. Tahap yang kedua yaitu pemurnian dalam kriolit yang kemudian dielektrolisiskan lebur dengan elektrode karbon sehingga menghasilkan aluminium murni. Yang ketiga ada proses kalsinasi, yaitu pemanasan batu kapur untuk membebaskan CO2 dan menghasilkan CaO. Oke, selanjutnya pengolahan biji dalam unsur emas dan perak itu hampir sama. Yang pertama yaitu proses kominusi, pengecilan ukuran emas jadi 200 mesh. Yang kedua ada proses pelindian, yaitu proses ekstraksi mineral dipadatkan dengan melarutkannya dalam cairan. Yang ketiga ada proses penyerapan, yaitu penambahan karbon aktif pada satu cairan membentuk lapisan tipis. Proses yang keempat yaitu pembakaran, di mana karbon aktif disaring dari lumpur. Lalu, karbon aktif yang tersaring ini akan dicuci dan dibakar. Selanjutnya proses yang kelima yaitu proses peleburan, penambahan boraks untuk meningkatkan slag dan menghasilkan bullion. Bullion itu terdiri dari emas, perak, dan tembaga. Nah, untuk memisahkan emas dan perak, harus melarutkannya dengan HNO3 sehingga terpisah antara emas dan perak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 3.2, yaitu yang pertama 1A, mengapa logam-logam golongan alkalin ini membentuk senyawa ionik? Jawabannya adalah karena golongan alkalin ini memiliki elektron valensi 1, sehingga untuk mencapai kestabilannya, golongan alkalin
rendah. Dari atas ke bawah, titik lelah logam alkalin ini semakin rendah. Nah, hal tersebut itu dikarenakan dari atas ke bawah, kerapatan delokalisasi elektron atau ikatan logam ini semakin rendah. Nah, hal tersebut itu membuat atom-atomnya makin mudah dipisahkan atau bersifat lunak. Selanjutnya, soal yang E. Mengapa energi ionisasi golongan logam alkalin dari atas ke bawah makin kecil? Jawabannya adalah karena logam alkalin ini lebih mudah melepaskan elektron daripada unsur lain. Dan energi ionisasi golongan alkalin dari atas ke bawah itu makin kecil. Hal tersebut ini dikarenakan kenaikan jari-jari atomnya. Dan selanjutnya pertanyaan yang nomor kedua, yaitu menurut harga ionisasi 1, logam yang paling reaktif adalah Cs. Sementara itu menurut harga potensial reduksi yang paling reaktif adalah Li. Jelaskan mengenai hal itu. Jawabannya adalah menurut harga ionisasi, logam alkalin yang paling reaktif adalah Cs. Nah, hal ini disebabkan oleh kenaikan jari-jari atomnya. Nah, sehingga tarikan inti ini akan semakin lemah dan elektron terluar ini akan mudah terlepas dan akan semakin mudah untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Dan sementara itu, menurut harga potensial reduksi, yang paling reaktif adalah Li. Dari Na ke Cs, kekuatan reduktornya ini semakin kuat. Nah, hal ini bertentangan dengan harga potensial Li yang paling negatif, yaitu 3,05 volt, yang dimana semakin negatif potensial reduksi, makin mudah mengalami oksidasi dan melepaskan elektron, sehingga hal ini dapat dikatakan paling reaktif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3.2 nomor 3, yaitu tulis reaksi antara natrium dengan nitrogen, oksigen, dan bromin. Gas bromin yaitu gas yang terbentuk dari unsur bromin yang berada di golongan 7A. Sedangkan natrium merupakan unsur golongan 1A yang merupakan golongan logam. Sehingga bisa dipastikan unsur logam bereaksi dengan non-logam merupakan ikatan ionik. Maka bisa kita cari rumus molekulnya dengan melakukan Na plus Br, NaB menjadi NaBr, sehingga rumus natrium bromida adalah NaBr. Penamaan dalam ikatan ionik adalah unsur logam ditambah unsur non-logam ditambah ida. Natrium dengan nitrogen. Pertanyaan nomor 2. Jika disetarakan akan menjadi natrium plus nitrogen menjadi natrium nitrida. Kita akan mensetarakan dengan menambahkan 2 Na3n dan 6 di depan Na ruas sebelah kiri. Natrium ditambahkan O2. Pertanyaan nomor 3. Natrium ditambah O2 menjadi Na2O. Jika kita setarakan, ruas sebelah kanan kita mempunyai Na 2 kali, sehingga Na di sebelah kiri kita juga harus mengalihkan menjadi 2 Na. Kita mempunyai 2 atom O di sebelah kanan kan? Jika dikali dengan sebelah kiri hasilnya akan menjadi setengah O. Karena tidak boleh ada pecahan, maka atom akan dikali menjadi 2 semuanya. Penyetaraannya menjadi 4 Na plus O2 akan menjadi 2 Na2O. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3.2 nomor 4. Warna nyala apa yang timbul jika senyawa logam tersebut dibakar? Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana bisa warna nyala pada logam-logam tersebut berbeda. Salah satu sifat dari logam alkali dan alkali tanah adalah dapat memberikan warna nyala jika dibakar. Dalam kehidupan sehari-hari, warna nyala sering dimanfaatkan selain untuk identifikasi keberadaan logam alkali atau alkali tanah pada saat kita di laboratorium. Warna nyala dikarenakan adanya perbedaan energi pada subkulit S dan subkulit P. Jika energi dikenai oleh api, maka energi
pada subkulit terluar akan tereksitasi dan melompat ke energi pada subkulit yang lebih tinggi. Elektron kemudian jatuh dan memancarkan energi dalam bentuk cahaya. Warna cahaya yang timbul antara logam satu dengan logam yang lain berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan banyaknya atau sedikitnya energi jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah. Warna nyala ini dikarenakan adanya perbedaan energi pada subkulit S dan subkulit P. Jika energi dikenai oleh api, maka logam akan mendapatkan energi sehingga dapat berpindah atau eksitasi ke subkulit yang lebih tinggi. Artinya energi tersebut akan digunakan subkulit terluar untuk eksitasi dan melompat ke energi pada subkulit yang lebih tinggi. Elektron yang tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi cenderung tidak stabil, sehingga mengakibatkan elektron akan kembali jatuh pada tingkat energi semula. Perpindahan ini akan melepaskan sejumlah energi yang dapat dilihat sebagai cahaya dengan warna tertentu. Karena perpindahan elektron ini, sebuah spektrum garis yang berwarna akan dihasilkan. Energi yang dilepaskan untuk kembali ke keadaan dasar. Antara logam satu dengan logam lainnya berbeda-beda. Ini berarti bahwa setiap logam yang berbeda akan memiliki pola garis-garis spektra yang berbeda juga. Sehingga warna nyala yang muncul akan berbeda pula. Warna nyala logam alkali, litium adalah merah tua, natrium kuning, dan kalium ungu, rubidium merah biru, Di pertanyaan 3.2 nomor 4 yang ditanyakan adalah warna-warna pada logam litium, natrium, rubidium, dan cesium. Warna yang nyala pada litium adalah merah tua, warna di natrium adalah kuning, warna rubidium adalah merah kebiru-biruan, dan cesium adalah biru. Sekian dari saya, terima kasih.